Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lubil Maula, NIM 212101040072, kelas D4 Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosok tokoh Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Yang pertama, siapakah Kiai Haji Ahmad Shiddiq? Kiai Haji Ahmad Shiddiq memiliki nama kecil Ahmad Muhammad Hasan. Beliau lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 atau pada tanggal 24 Januari 1926. Ia adalah putra bungsu Kiai Shiddiq dari ibu Nyai Zakiyah atau Nyai Maryam. Beliau ditinggal abahnya dalam usia 8 tahun. Sebelumnya pada usia 4 tahun, Ahmad sudah ditinggal ibu kandungnya yang wafat di tengah perjalanan di laut ketika pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi sejak belia, Kiai Ahmad Shiddiq sudah yatim piatu. Karena itu, Kiai Mahfud Shiddiq, kakaknya yang kebagian tugas mengasuh Ahmad, sedangkan Kiai Halim Shiddiq mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Banyak yang mengira Kiai Ahmad mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya, yaitu Kiai Mahfud Shiddiq. Kiai Ahmad memiliki perangai sabar, tenang, dan cerdas. Hal itu tampak dari keilmuannya yang mendalam, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Awal mula belajar berilmu agama, beliau belajar kepada ayahnya sendiri. Selain itu, menimba ilmu kepada kakaknya, terutama dalam mempelajari kitab kuning. Kiai Haji Ahmad Shiddiq tidak pernah mengenyam pendidikan formal lebih tinggi. Beliau menempuh pendidikan formalnya di Madrasah Sanawiyah Tebu Ireng, Jombang. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab agama kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Shiddiq juga pernah mengemban ilmu di Madrasah Nidhomiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Disinilah beliau banyak berdiskusi dalam kelompok terbatas mengenai masalah perkembangan politik nasional. Beliau juga mendapatkan pendidikan dari tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan lain-lain. Yang kedua yakni kontribusi Kiai Haji Ahmad Shiddiq terhadap negara Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Shiddiq muda mulai aktif di pergerakan GPII atau Gabungan Pemuda Islam Indonesia di Jember. Karirnya di GPII melejit hingga ke pengurusan tingkat Jawa Timur pada pemilu 1955. Kiai Ahmad Shiddiq terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara di Jember. Yang kedua, pada tahun 1947, Kiai Ahmad turut berjuang bersama pasukan Mujahidin atau PPPR. Yang ketiga, peran Kiai Haji Ahmad Shiddiq sangat besar dalam mencairkan ketenagaan yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan termasuk NU dengan perintah Orde Baru pada 1980-an. Yang keempat, Kiai Shiddiq pernah menduduki posisi paling penting dalam NU, yakni sebagai Rois Am dalam Muktamar NU di Situbondo. Kemudian bersama dengan Gus Dur terus membedarkan NU hingga menjadi ormas Islam yang dikenal hingga di luar negeri. Yang kelima, Kiai Haji Ahmad Shiddiq pernah diusulkan sebagai pahlawan nasional. Yang keenam, Kiai Ahmad Shiddiq pernah menjabat sebagai Ketua Wilayah NU Jawa Timur. Yang ketiga yakni pemikiran Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Kiai Haji Ahmad Shiddiq adalah ulama kontemporer NU yang berhasil meyakinkan pada halayak di tahun 1980-an pada saat semua pemikiran kebangsaan Kiai Haji Ahmad Shiddiq dan implikasinya. Organisasi politik maupun ormas lainnya belum berani secara tegas atau ragu-ragu untuk menyatakan menerima Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi. Bagi Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Pancasila dianggap sebagai ideologi paling tepat dan sudah final. Tidak bisa diutak-atik lagi dan harus dipertahankan bersama sampai kapanpun di Indonesia. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila justru dapat dijadikan contoh paling ideal sebagai ideologi bangsa di Indonesia. Di saat dunia telah mengalami ujian berat terhadap pemaknaan dan implementasi ideologi,
yang disebut di negaranya masing-masing, khususnya saat ini yang terkait di Timur Tengah. Pemikiran Geneoni Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam dinamika kebangsaan di Indonesia ternyata telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap paham kebangsaan yang dianut oleh khususnya warga Nahdliyin atau NU masyarakat Indonesia hingga saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.